Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pagi hari ini kita bertemu kembali di dalam renungan pagi Embun Hermon yang akan senantiasa menguatkan dan menyegarkan iman kita. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita memohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu di dalam kehidupan kami sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kami boleh menikmati istirahat yang baik dan bangun dalam keadaan yang sehat dan segar. Semuanya oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Pagi hari ini ya Tuhan, kami mau mendasari kehidupan kami dengan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami ya Bapa, supaya kami boleh mengerti maksud dari firman yang ingin Tuhan sampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, pembacaan firman Tuhan pagi hari ini dari kitab Amsal pasal 30 ayat 25 dan ayat 27. Demikian firman Tuhan. Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita belajar dari dua hewan yang kecil tetapi memiliki kecekatan yang luar biasa. Hewan yang pertama adalah semut. Kita tidak pernah menemukan seekor semut yang hidup yang tidak bergerak dan berjalan. Semut selalu berjalan ke sana kemari, baik ketika sendiri maupun ketika bersama-sama dengan kelompoknya. Namun firman Tuhan mengatakan bahwa semut itu adalah bangsa yang tidak kuat. Karena itulah semut tidak pernah beristirahat sekalipun mereka suatu kelompok yang kecil dan lemah. Mereka terus bekerja karena tahu bahwa mereka diciptakan bukan untuk menikmati makanan saja, tetapi mereka diciptakan untuk menyediakan makanan untuk kehidupan mereka di masa yang akan datang. Semut selalu rajin dan bekerja keras dan tidak membiarkan dirinya dikuasai oleh kemalasan. Raja Salomo menasihati supaya kita tidak menjadi malas, karena sikap malas jelas tidak baik dan bahkan merugikan diri kita sendiri. Jika sudah mulai muncul kemalasan, maka Salomo menasihati demikian. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Semut terus maju menghadapi rintangan yang ditemuinya saat mencari makan, sedangkan seorang pemalas tetap tidak mau untuk maju dan bergerak, sekalipun tidak ada rintangan yang dihadapinya. Kita harus terus bergerak dengan tujuan yang jelas, seperti seekor semut ketika keluar dari sarang dengan satu tujuan yang pasti, yaitu mencari makanan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kehidupan rohani kita? Apakah kita hanya rajin keluar masuk gereja tanpa memiliki sebuah tujuan yang pasti? Apakah kita sudah mempersiapkan makanan rohani, yaitu firman Allah, untuk menghadapi hari esok dengan segala tantangan, permasalahan, dan kesulitan yang siap kita hadapi? Biarlah firman Tuhan yang akan senantiasa menjadi makanan rohani kita, dan kita tetap menyimpannya di dalam hati kita sebagai persediaan makanan rohani, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Selain mengumpulkan makanannya, sifat semut lainnya yang juga bisa menjadi berkat untuk kehidupan kita, yaitu bahwa semut tidak pernah menghabiskan makanan yang dia peroleh untuk dirinya sendiri. Dia akan segera menghubungi teman-temannya atau semut-semut yang lain untuk ikut mengangkat makanan ke sarangnya dan menikmatinya bersama-sama. Itulah sikap semut yang patut kita contoh, yaitu sikap kepedulian kepada sesama dan sikap selalu mau bekerja sama yang dilandasi oleh kasih Tuhan. Hewan yang kedua adalah belalang.
Belalang ditulis sebagai yang tidak memiliki raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Saudara, tentu kita masih ingat salah satu tulah yang ditimpakan kepada bangsa Mesir pada waktu mereka menolak untuk membiarkan bangsa Israel pergi. Pada waktu itu Allah mengirimkan belalang untuk memakan semua tanaman yang ada di negeri Mesir. Jutaan belalang datang dengan satu tujuan, yaitu memakan habis semua tumbuhan, buah-buahan, dan segala tanaman yang ada di tanah Mesir. Sifat belalang yaitu melahap sampai habis makanan yang ada di hadapannya. Dan sebagai orang Kristen, biarlah kita juga memiliki rasa lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Jika kita pergi beribadah, berbakti kepada Tuhan dalam keadaan lapar akan firman Tuhan, maka kita pasti akan dikenyangkan oleh Tuhan. Tuhan tidak menyuruh kita untuk memilih makanan sesuai dengan selera kita saja. Seperti halnya ketika kita memilih firman Tuhan, kita tidak bisa memilih hanya firman Tuhan yang sesuai dengan selera kita, tetapi kita harus rela untuk menikmati setiap berkat firman Tuhan. Bagaimanapun rasanya, bagaimanapun bentuknya, firman itu pasti akan menjadi vitamin bagi jiwa kita dan pasti akan menyehatkan manusia rohani kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita senantiasa lapar dan haus akan kebenaran firman-Nya, sehingga manusia rohani kita juga selalu dipuaskan dan dikenyangkan. Belalang juga dikatakan tidak ada rajanya, tetapi mereka begitu kompak, serentak, dan bersatu. Mereka datang tanpa raja, tetapi sikap mereka seperti raja yang memiliki kekuasaan. Apa yang diinginkan oleh seorang raja? Yaitu kesatuan seluruh warga negara yang dipimpinnya. Saudara, bagaimana dengan sikap ibadah dan pelayanan kita kepada Tuhan Yesus? Kita pun harus memiliki kesatuan hati, kekompakan, dan semangat bekerja sama dimanapun Tuhan memberikan pelayanan kepada kita, dan kepada siapapun kita harus melayani bersama-sama. Karena sesungguhnya kita bekerja di dalam pelayanan Tuhan, memakan makanan rohani yang sama, yaitu firman Allah. Semut dan belalang mengajarkan kepada kita untuk bekerja keras dengan tujuan yang tepat, baik jasmani ataupun rohani, serta makan makanan yang benar untuk kehidupan kita. Biarlah kita juga mau menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada sesuatu yang bersifat kekal, yaitu dengan mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang menguatkan kami pagi hari ini. Kami mau berkomitmen menjadi pribadi yang bersemangat, rajin, bekerja keras, dan mau bekerja sama baik di dalam pekerjaan dan juga pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, kami mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam aktivitas kegiatan kami masing-masing pada hari ini. Tuhan berkati setiap pelayanan, pekerjaan, pendidikan, keluarga, dan bahkan pergumulan kami. Hamba-Mu berdoa jika ada yang sakit, yang lemah secara jasmani maupun rohani, biarlah di dalam kuasa bilur darah Yesus mereka dipulihkan dan disembuhkan. Dan jika saat ini ada di antara kami yang sedang mengalami kesusahan, kesedihan, dan duka cita, biarlah penghiburan dari Roh Kudus yang akan memulihkan, menguatkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus hidup kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan selamat beraktivitas.
tetap semangat dan sehat selalu untuk kita semua. Sukses dan diberkati bagi kehidupan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.